Itu kalau ada orang kafir, orang yang memusuhi agama Islam, langsung dibabat itu sama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'da. Di sini saya merasa bahwasanya mungkin sebagian dari kita ada yang takut bahwasanya agama Islam ini, khususnya para ulama ini, banyak yang keras. Kekerasan itu sudah digambarkan zaman Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Memang Nabi kita itu ada yang sifatnya itu adalah kalem, yaitu Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Ada yang keras seperti Sayyidina Umar. Itu kalau ada orang kafir, orang yang memusuhi agama Islam, langsung dibabat itu sama Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Memang ada yang tipenya seperti itu. Dan saya minta supaya kami sebagai ulama jangan sampai ada yang mencurigai bahwasanya kita keras itu karena kepentingan pribadi. Kita keras itu karena memang satu, penistaan agama masih banyak di Indonesia ini. Bagaimana kemarin itu Allah Ta'ala dikatakan orang, itu kan manusia itu. Tidak tahu kita hatinya itu tidak tahu, tapi kata-katanya itu mengatakan bahwasanya itu adalah orang. Apakah kita sebagai ulama dengan zahirnya secara lahiriah ini adalah penistaan agama, kita harus diam, lembut? Kan harus tidak. Ini harus ada ulama-ulama yang keras. Begitu juga banyak sekali di sini masih perzinaan, korupsi. Ini ada bencana yang macam-macam, ini karena maksiat. Dan kita yakin lagi ini, semoga bapak-bapak yang di sini bisa mengetahui atau merasakan bahwasanya bencana yang begitu banyak di Indonesia ini adalah salah satunya karena para habaib dizolimi di Indonesia ini. Maka terjadi banyak bencana yang zahir dan bencana yang tidak kelihatan. Makanya saya meminta kepada bapak-bapak yang saya hormati supaya kita ketika mungkin dikatakan maki-maki atau apa, tapi yang kita maki-maki itu adalah orang yang benar-benar menjadikan negara ini menjadi negara yang bangkrut, negara ini menjadi negara yang rusak. Itu memang yang kita musuhi. Karena itu adalah prinsip dari agama Islam untuk memusuhi segala kemungkaran. Tidak mungkin ada kemungkaran itu dimusuhi dengan tanpa kekerasan. Sekarang Cina itu mau menguasai Indonesia, kita mengebor tidak boleh. Apakah kita diam begitu saja? Tentara kita diam begitu saja, sudah dibunuh ini tentara. Tentara kita di Papua sudah dibunuh. Apakah kita tidak keras dengan keadaan seperti ini? Ini perlu orang-orang yang begitu keras untuk menyuarakan kebenaran, dan kemungkaran itu harus diberantas dengan kekerasan. Saya minta pada forum yang baik ini untuk bisa memahami kenapa para ulama kita ini keras, karena memang kemungkaran ini masih ada. Dan kalau ini tidak ada yang menyetop dengan suara keras ini, saya yakin azab Allah akan semakin banyak di negeri Indonesia ini. Azab Allah di Indonesia ini masih sedikitlah diberikan oleh Allah. Karena apa? Karena ada ulama-ulama yang keras-keras itu untuk membentengi bukan agama Islam saja, tapi memang membentengi Republik Indonesia ini. Jadi kecintaan para ulama dengan Indonesia ini sehingga kekerasan ini muncul. Saya minta kepada para yang hadirin supaya memahami ketika ulama ini keras, jangan dipahami itu adalah mencaci maki atau apa, karena memang membela bangsa Indonesia ini. Saya kira itu yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.